Kata horor tampaknya cocok untuk menggambarkan apa yang terjadi di lini belakang timnas Indonesia saat bersua timnas Jepang, Jumat tanggal 15 November tahun 2024 malam WIB. Timnas Indonesia menjamu Jepang di matchday 5 grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu, skuad Merah Putih awalnya bermain cukup bagus meski ditekan Samurai Biru. Mereka mendapatkan mencetak gol melalui Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk. Sayangnya akhirnya Jepang malah bisa mencetak 4 gol. Indonesia pun keok 0-4 dari Jepang. Kekalahan ini tak lepas dari horor, yakni blunder plus cedera yang terjadi di lini belakang. Dimulai dari own goal Justin Hubner, timnas Indonesia tampil cukup solid dalam setengah jam pertama. Mereka kerap bisa menghalau serangan-serangan Jepang. Sayangnya akhirnya pertahanan Indonesia jebol juga. Pada menit ke-35, mereka menyerang dari kiri. Setelah dioper pada Hidemasa Morita, bola jatuh ke kaki Koki Ogawa. Koki merangsek lebih dalam ke kotak penalti tanpa bisa dicegah Jay Izes. Koki lantas mengoper bola ke tengah kotak penalti alih-alih menendang bola langsung ke gawang. Disinilah momen horor terjadi. Bola yang coba dipotong jalurnya oleh Justin Hubner malah berbelok masuk ke gawang sendiri. Kevin Dix cedera. Tak berapa lama kemudian, timnas Indonesia kebobolan lagi. Jepang mencetak gol keduanya dari sepakan Takumi Minamino. Gol ini tercipta kala Kevin Dix menepi dari lapangan. Sebab ia mengalami cedera kaki kiri. Entah lutut atau tulang keringnya yang cedera. Momen horor ini bermula saat ia berbenturan dengan pemain lawan. Kevin kemudian tumbang. Ternyata ia tak bisa lanjut bermain dan ditarik keluar pada menit ke-41. Blunder Paes plus melesetnya Sapuan Izes. Di awal babak kedua, timnas Jepang bisa mencetak gol ketiganya. Mereka menjebol gawang Indonesia dari sepakan Hidemasa Morita. Semua bermula dari Maarten Paes yang coba mengoper bola ke tengah meski Indonesia sedang dipressing ketat lawan. Momen horor itu pun terjadi. Bola dipotong Hidemasa Morita. Ia kemudian mengecos satu pemain dan melepas tembakan di dalam kotak penalti. Bola tak terlalu keras dan melaju di atas tanah. Sebenarnya ada Jay Izes yang siap menghalau bola tersebut. Izes berusaha menyapu bola tersebut. Namun bidikannya meleset dan alhasil bola nyelonong masuk ke gawang. Kelvin Verdong hilang konsentrasi. Pada menit ke-69 Jepang mencetak gol keempatnya. Pemain pengganti yakni Yukinari Sugawara sukses menjebol gawang Indonesia dengan tembakan dari jarak dekat. Mulanya Sugawara mendapat umpan di flank kanan dan kemudian masuk ke kotak penalti. Ia awalnya sempat diganggu Kelvin Verdong saat akan menerima bola. Namun setelah masuk ke kotak penalti, Verdong justru tak menempel ketat Sugawara. Ia membiarkan sang bek mendapat waktu dan ruang untuk melepas tembakan dari sudut sempit. Verdong sempat tersadar dan berusaha menutup ruang tembak Sugawara. Namun aksinya sudah terlambat. Rizky Ridho oke. Satu-satunya kabar bagus di lini belakang adalah Rizky Ridho. Ia bisa dibilang tampil solid di sisi kanan bek tengah Indonesia. Salah satu momen terbaiknya di laga itu adalah saat berduel dengan Kaoru Mitoma. Saat itu Mitoma mendapat umpan terobosan di flank kiri dan siap berakselerasi ke kotak penalti. Namun dengan cepat bek Persija itu bisa melakukan tackle bersih untuk membuang bola. Dari laman Fotmob, Ridho tercatat memenangkan 3 dari 4 tackle yang dilepaskannya di laga tersebut. Ia juga mencatatkan 1 blok dan 4 sapuan plus 1 intercept. Ini bisa jadi bekal yang bagus bagi Ridho ke depannya, khususnya dalam persaingannya dengan Miss Hilgers maupun Justin Hubner.